Perkenalkan, nama saya Yudian Miko Subiring, NPM 1860213, kelompok 17. Mata kuliah ini yang diampu oleh Ibu Depora SHMH. Adapun video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah peradilan semu. Sebelum saya menjelaskan perkara yang saya sampaikan, terlebih dahulu saya menjelaskan posisi dan kewenangan pihak yang terdapat di persidangan. Yang pertama adalah hakim ketua, dan sebelah kiri hakim ketua hakim anggota, dan sebelah kanan hakim ketua hakim anggota, dan sebelah kanan hakim anggota ada panitera, dan di depan panitera ada jaksa, dan di depan jaksa ada pengacara. Kewenangan dari hakim ketua yaitu sebagai memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara yang terdapat di pengadilan, baik di tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali. Tugas sebagai panitera, adapun kewenangannya sebagai untuk melakukan pengurusan berkas perkara, putusan dan dokumen lainnya. Tugas sebagai kewenangan sebagai jaksa membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Dan tugas dan kewenangan sebagai pengacara yaitu memberikan perlindungan hukum dan menegakkan keadilan hukum yang sebenarnya. Resume kronologi kejadian penganiayaan. Tanggal kejadian penganiayaan 18 Januari 2020 sekitar pukul 8.21 WIB. Alamat kejadian Jalan Turi Gang Amal nomor 110C, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota. Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa. Terdakwa Rima Royen Syahaan alias Royen Gimpal. Korban atau saksi korban Elfrida Buru Togatorop. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum Elfrida Buru Togatorop, Henny Sihombing. Saksi yang meringankan Sugiyarti dan Adi Saputra Sinambela. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar pukul 11 WIB, saksi korban Elfrida Togatorop pergi belanja ke warung saksi Honi Buru Sihombing, dan setibanya saksi korban di warung tersebut, kemudian saksi Henny Sihombing bertanya kepada saksi korban dengan menyatakan, "Iya, apa pernah suamimu menghamili anak orang lain atau pernah kau berkelahi suamimu?" Dan sekira pukul 20 WIB, saksi korban menemui Tika Brusaragi yang menyebarkan berita tersebut, di mana rumah Tika Brusaragi berada di depan rumah saksi korban. Bahwa setibanya saksi korban di rumah Tika Brusaragi, lalu saksi korban bertanya kepada Tika Brusaragi dengan menyatakan, memang betul ada Eda bilang sama Buru Sihombing kalau pernah menghamili anak orang. Lalu Tika Brusaragi menjawab, mana ada ku bilang gitu. Dianya yang menambah-nambahi itu. Panggil aja dia kemari. Lalu tidak berapa lama suami Tika Brusaragi pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada saksi korban dengan berkata, "Apa? Suruh suamimu keluar, suamimu yang bermasalah." Dan saksi korban menjawab, "Gak ada urusanmu sama aku, ini urusan mama-mama." Dan selanjutnya suami Tika Brusaragi pergi lagi dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian saksi korban pergi memanggil saksi Henny Buru Sihombing ke rumahnya untuk mengajak ke rumah Tika Brusaragi dengan tujuan untuk memperjelas perkataannya yang disampaikan tersebut. Lalu saksi korban dan Henny Buru Sihombing pergi ke rumah Tika Brusaragi. Setiba di rumah Tika Brusaragi, saksi korban menyuruh Tika Brusaragi untuk memperjelas omongannya, namun Tika Brusaragi menyangkalnya dan mengatakan tidak ada mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan saksi Henny Buru Sihombing kepada saksi korban. Bahwa saksi korban melihat terdakwa dan suami Tika Brusaragi
datang beriringan dengan mengendarai motor, dan ketika saksi korban hendak menerangkan kembali, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam, dan saksi korban berkata, "Ito, aku nggak berurusan sama itu, ini urusan mama-mama, jadi nggak usah ikut campur." Lalu terdakwa langsung menampar saksi korban sambil berkata, "Kok lantam kali mulut kau?" Selanjutnya terdakwa memukul kepala korban dan menarik rambut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu menyeret-nyeret saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar di pipi sebelah kiri akibat ditampar oleh terdakwa. Kepala sebelah kanan saksi korban mengalami bengkak akibat dipukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali. Perut saksi korban terasa sakit akibat terbentur ke tanah dikarenakan terdakwa menarik rambut saksi korban, dan punggung kaki korban mengalami luka akibat diseret-seret oleh terdakwa dengan cara menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian saksi korban merasa keberatan atas kejadian tersebut. Kemudian saksi korban memuat laporan ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Acara sidang pertama tanggal 27 Mei 2020 pukul 9 WIB. Namun penuntut umum menjelaskan belum bisa menghadapkan terdakwa dan mohon sidang untuk ditunda. Hakim membenarkan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa untuk menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 14 WIB, lalu sidang ditutup. Acara sidang kedua tanggal 3 Juni 2020 pukul 2 WIB menerangkan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh 1 penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020. 2. Perpanjangan oleh PN sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020. 3. Penuntut umum sejak 6 April 2020 sampai 25 April 2020. 4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 April 2020 sampai 25 Mei 2020. 5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2020 sampai 13 Juni 2020. Hakim PN perpanjangan 1 oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai 12 Agustus 2020. Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa menerima salinan dakwaan dari penuntut umum. Hakim ketua menanyakan apakah yang bersangkutan sudah mengerti surat dakwaan. Terdakwa mengajukan keberatan terhadap isi dakwaan. Hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 14.00 WIB, lalu sidang ditutup. Acara sidang ketiga tanggal 10 Juni 2020 pukul 2 WIB, terdakwa membacakan keberatan, di mana terdakwa sama penasihat hukumnya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas. Atas keberatan terhadap dakwaan, penuntut umum menyatakan akan mengajukan pendapat dan mohon sidang ditunda. Hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum. Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya tanggal 17 Juni 2020 pukul 2 WIB, lalu sidang ditutup. Acara sidang keempat tanggal 17 Juni 2020 pukul 2 WIB, penuntut umum membacakan pendapat dan berpendapat bahwa kurangnya pemahaman dalam membaca surat dakwaan. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim menyusun putusan atas keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan, hakim ketua menunda menetapkan sidang berikutnya tanggal 24 Juni 2020 pukul 2. Sidang ditutup. Acara sidang kelima tanggal 24 Juni 2020 pukul 2 WIB, hakim ketua membacakan putusan serta mengadili. 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum
agar pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. 3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Sidang dilanjut tanggal 1 Juli 2020 pukul 2 WIB, lalu sidang ditutup. Acara sidang ke-6 tanggal 1 Juli 2020 pukul 2 WIB. 1. Terdakwa tetap ditahan. 2. Hakim ketua memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan barang bukti, yaitu 1 buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan yang tetap berada dalam penguasaan jaksa penuntut umum. 3. Penuntut umum menghadirkan saksi pertama atas nama Elfrida Brutogatorop. 4. Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain pada yang sebenarnya. 5. Hakim ketua memberikan 8 pertanyaan kepada saksi korban. 6. Hakim anggota 1 memberikan 3 pertanyaan kepada saksi korban. 7. Hakim anggota 2 memberikan 3 pertanyaan kepada saksi korban. 8. Penuntut umum memberikan 3 pertanyaan kepada saksi korban. 9. Penasihat hukum terdakwa memberikan 4 pertanyaan kepada saksi korban. 10. Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan saksi. 11. Hakim ketua memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi kedua, yaitu Henny Sihombing. 12. Saksi mengucap janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. 13. Hakim ketua memberikan 8 pertanyaan kepada saksi Henny Sihombing. 14. Hakim anggota 1 memberi 3 pertanyaan kepada saksi Henny Sihombing. 15. Hakim anggota 2 memberikan 3 pertanyaan kepada saksi Henny Sihombing. 16. Penuntut umum memberikan 3 pertanyaan kepada saksi Henny Sihombing. 17. Penasihat hukum memberikan 4 pertanyaan kepada saksi Henny Sihombing. 18. Penasihat hukum terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa. 19. Hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 2 WIB, lalu sidang ditutup. Acara sidang ke-7 tanggal 8 Juli 2020 pukul 2 WIB. 1. Hakim ketua memerintahkan penasihat hukum terdakwa menghadirkan saksi A. Deceng pertama, yaitu Sugiyarti. Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. 2. Hakim ketua mengajukan 5 pertanyaan kepada saksi Sugiyarti. 3. Hakim anggota 1 mengajukan 3 pertanyaan kepada saksi Sugiyarti. 4. Hakim anggota 2 tidak mengajukan pertanyaan karena merasa cukup. 5. Penuntut umum mengajukan 3 pertanyaan kepada saksi Sugiyarti. 6. Penasehat hukum mengajukan 2 pertanyaan kepada saksi Sugiyarti. 7. Hakim ketua memerintahkan penasehat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi kedua di ruangan sidang, yaitu Adi Syaputra Sinabela. Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk membenarkan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. 8. Hakim ketua mengajukan 5 pertanyaan kepada saksi Adi. 9. Hakim anggota 1 mengajukan 3 pertanyaan kepada saksi Adi. 10. Hakim anggota 2 tidak mengajukan pertanyaan karena merasa cukup. 11. Penuntut umum mengajukan 3 pertanyaan kepada saksi Adi. 12. Penasihat hukum mengajukan 3 pertanyaan kepada saksi Adi. 13. Dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. 14. Hakim ketua mengajukan 8 pertanyaan kepada terdakwa. 15. Hakim anggota 1 mengajukan 2 pertanyaan kepada terdakwa. 16. Hakim anggota 2 mengajukan 2 pertanyaan kepada terdakwa. 17. Penuntut umum mengajukan 2 pertanyaan kepada terdakwa.
18. Penasihat hukum mengajukan 2 pertanyaan kepada terdakwa. 19. Pertanyaan hakim ketua. Terdakwa dan penuntut umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun. Lalu hakim ketua menyatakan pemeriksaan selesai. 20. Kemudian hakim ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pernyataan hakim ketua, penuntut umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana. 21. Untuk memberikan ketetapan kepada penuntut umum, hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020 pukul 2 WIB. Lalu sidang ditutup. Acara sidang ke-8 tanggal 15 Juli 2020 pukul 2 WIB. 1. Terdakwa tetap ditahan. 2. Penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Nuntut 1. Menyatakan terdakwa Riwa Royan Syahan alias Royan Gimbal terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riwa Royan Syahan alias Royan Gimbal. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti. 1. 1 buah CD yang berisikan rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi korban Elfrida Brutogatorap. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. 4. Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pernyataan hakim ketua, terdakwa mengajukan pembelaan. 5. Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa mengajukan pembelaan, hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 2 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut. Lalu sidang ditutup. Acara sidang ke-9 tanggal 22 Juli 2020 pukul 2 WIB. 1. Terdakwa tetap ditahan. 2. Penuntut umum menjelaskan belum bisa mengharapkan terdakwa dan mohon sidang untuk ditunda. 3. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa, kemudian hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 2 WIB. Lalu sidang ditutup. Acara sidang ke-10 Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 2 WIB. 1. Terdakwa tetap ditahan. 2. Terdakwa membacakan pembelaan. 3. Tahapan pembelaan terdakwa tersebut atau pertanyaan hakim ketua, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Kemudian hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. 4. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah mengambil putusan, hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 2 WIB. Lalu sidang ditutup. Acara sidang ke-11 Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 2 WIB. 1. Terdakwa tetap ditahan. 2. Hakim ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Riwa Royan Syahaan alias Royan Gimbal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah CD yang berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi korban Elfrida Brutogatorov. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Kemudian hakim ketua memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut. 1. Segera menerima atau menolak putusan. 2. Mempelajari putusan sebelum mengatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Meminta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal menolak putusan. 4. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah itu, sidang ditutup. Sekian resume kronologi kejadian kasus pidana penganiayaan untuk memenuhi mata kuliah peradilan semu yang diampu oleh Ibu Deborah SH MH. Terima kasih.